Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Primas Rizang Farihin dari Fakultas Ekonomi Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yakni tentang kesehatan mental seorang anak. Stres tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga bisa dialami anak-anak. Penyebab stres pada anak beragam, mulai dari pola asuh hingga lingkungan sekitar. Banyak orang tua yang tidak menyadari saat anak mengalami stres. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa stres hanya bisa dialami oleh orang dewasa. Setiap anak itu unik dan akan menunjukkan tanda-tanda stres sesuai pribadinya sendiri. Sehingga orang tua harus waspada terhadap perilaku dan tindakan yang tidak biasa atau mencurigakan. Lantas, seperti apa penyebab stres pada anak dan bagaimana cara mencegahnya? Ciri-ciri stres pada anak adalah reaksi tubuh yang terjadi pada kondisi tertentu. Stres biasanya muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau sesuatu yang baru. Saat mengalami situasi-situasi tersebut, tubuh akan menunjukkan respon dan perubahan pada fisik maupun mental. Hal ini terjadi secara alami dan menyebabkan tubuh melepas hormon bernama adrenalin dan kortisol. Anak-anak juga bisa mengidap stres layaknya orang dewasa. Sayangnya, stres pada anak sering dianggap sepele dan bahkan orang tua tidak menyadarinya karena mereka bukan termasuk yang mudah mengungkapkan apa yang sedang dirasakan atau dipikirkannya. Ciri-ciri anak terkena stres. 1. Muncul keluhan fisik. Perubahan kondisi fisik juga bisa menjadi tanda si kecil mengalami stres. Hal ini menyebabkan si kecil mudah merasa lemas, pusing, migrain, gangguan pencernaan, nyeri otot, serta jantung berdebar. Stres juga sering ditandai dengan sulit tidur di malam hari, tubuh gemetar, kaki terasa dingin dan berkeringat, mulut kering, hingga sulit menelan. 2. Perubahan emosi. Ciri-ciri stres pada anak selanjutnya adalah perubahan emosi. Kondisi ini menyebabkan si kecil rewel, merasa frustasi, dan suasana hati menjadi mudah berubah-ubah atau mood swing. Sebuah penelitian Instituto de Neurosciences menunjukkan bahwa anak yang mengalami stres umumnya akan sulit untuk menenangkan pikiran, merasa rendah diri, kesepian, bingung, menghindari orang lain, sulit mengendalikan diri, hingga depresi. 4. Mengalami kemunduran kemampuan. Mama mungkin heran si kecil mulai mengompol atau menghisap jari lagi padahal sebelumnya tidak pernah. Tetapi perilaku ini bisa menandakan stres pada anak. Hal ini disebabkan karena terlalu banyak pikiran yang ada di kepala si kecil sehingga lupa ke toilet atau refleks menghisap jarinya untuk menutupi ketakutannya. Dampak saat si kecil merasa stres. Semua sistem dalam tubuh mereka akan meresponnya dengan cara yang berbeda-beda. Stres kronis dapat berdampak pada kesehatan anak secara keseluruhan. Hal ini karena saat stres tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang akan menghambat pelepasan histamin dan respon peradangan untuk melawan zat asing. Si kecil yang mengalami stres kronis akan lebih rentan untuk terkena penyakit, seperti influenza, flu biasa, atau penyakit infeksi lainnya. Stres kronis juga membuat anak lebih lama untuk sembuh dari sakit atau cedera. Dampak stres lainnya adalah perubahan perilaku pada si kecil. Kondisi stres dapat menimbulkan pandangan negatif anak terhadap lingkungan sekitar dan dirinya sehingga menurunkan penghargaan, self-worth, pada dirinya sendiri serta menghilangkan kesenangan dalam berinteraksi. Penyebab stres pada anak dapat berupa sesuatu dari luar, seperti masalah di sekolah, perubahan dalam keluarga, atau konflik dengan teman. Penyebab stres pada anak juga dapat disebabkan oleh perasaan dan tekanan internal, seperti ingin berprestasi di sekolah atau menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Ketika usia 1-3 tahun,
Pada usia ini si kecil mulai merasakan kecemasan berpisah saat meninggalkan orang tua atau pengasuh, hingga kecemasan sosial dalam situasi baru dengan anak-anak lain. Selain itu, belajar menggunakan toilet, perubahan dalam keluarga seperti saudara kandung baru, orang tua yang rentan stres, atau paparan hal-hal traumatis yang ia lihat di televisi dapat menyebabkan balita merasa tertekan. Dampaknya adalah mungkin balita akan mengalami keterlambatan bicara, menangis, sering mengamuk, atau sangat menarik diri. Mereka mungkin juga memiliki masalah dengan berkonsentrasi, tidur, pencernaan, atau bergaul dengan atau mempercayai orang lain. Ketika usia 3-5 tahun, si kecil mulai ikut kelas ini dan itu bahkan sudah masuk ke jenjang pendidikan. Masalah sosial di sekolah pasti dapat menjadi penyebab stres pada anak. Konflik atau perubahan seperti masalah di rumah, kehilangan orang yang dicintai atau hewan peliharaan, dan kekhawatiran tentang hal-hal buruk yang terjadi seperti bencana alam, terorisme, atau terpisah dari keluarga. Ini pun dapat menyebabkan tekanan ekstrim anak prasekolah. Akibatnya, si kecil mengalami sakit kepala atau sakit perut, menjadi murung, mengganggu, atau menarik diri. Ia juga kerap mengalami masalah tidur, sulit fokus, mengisap jempol atau memutar-mutar rambut, mengompol, hingga menjadi klingi. Pengasuhan anak memang merupakan hal yang menantang. Namun, sebagai orang tua penting mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebab stres pada anak agar tidak terjadi. Berikut ini beberapa cara mencegah stres pada anak yang bisa orang tua lakukan. 1. Jaga suasana hati sebelum mencegah penyebab stres pada anak. Penting untuk mood orang tua agar tetap tenang. Setelah orang tua bisa menjaga diri sendiri, maka bisa menolong dan menjaga kestabilan emosi anak. Jika anak menunjukkan tanda stres, coba ajak anak merangkum memori yang membuatnya bahagia. 2. Membangun bonding. Melansir Current Behavioral Neuroscience Reports, hubungan anak-anak membentuk cara mereka melihat dunia dan memengaruhi semua bidang perkembangan mereka. Melalui hubungan dengan orang tua, anggota keluarga dan pengasuh lainnya, anak-anak belajar tentang dunia mereka. Maka dari itu, saat bersama anak penting untuk membangun kedekatan, seperti mengobrol. Bahwa mengobrol dengan anak bisa mencegah dari penyebab stres pada anak. Tetapi, cara berkomunikasi yang diterapkan harus dua arah bukan satu arah saja. Seringkali saya mendapatkan cerita dari anak-anak. Mereka mengalami stres karena banyak dicurhatin sama orang tuanya, tanpa sadar. Orang tua seharusnya tahu bahwa anak-anak juga memiliki perasaan dan daya ingat. 3. Pahami karakteristik anak. Memahami karakteristik anak bisa menjadi salah satu cara mencegah terjadinya penyebab stres pada anak. Secara umum, ada 3 tipe karakteristik, yaitu easy child. Secara umum anak memiliki mood yang baik, cepat beradaptasi dengan rutinitas, suasana, atau pengalaman baru. Slow to warm up child. Anak agak lebih sulit dan membutuhkan waktu beradaptasi. Membutuhkan banyak dorongan. Lebih sering menangis. Sering dikatakan sebagai anak pemalu. Jangan memaksa anak untuk cepat akrab dengan orang lain. Ya, difficult child. Anak sulit beradaptasi. Tetapi ia bukan anak nakal. Ia hanya bingung terhadap perubahan. Suasana hatinya cenderung negatif sehingga moodnya harus dijaga. Sering dianggap sebagai anak susah diatur. Beri dukungan sebanyak mungkin. Dengan mengetahui karakteristik anak, orang tua bisa mencegah penyebab stres pada anak dengan menerapkan pola asuh sesuai dengan karakteristiknya. Melansir American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities melaporkan bahwa
Adanya hubungan antara stres pengasuhan dan masalah perilaku anak dari usia 3 hingga 9 tahun di antara 237 anak. 144 di antaranya biasanya berkembang dan 93 yang diidentifikasi mengalami keterlambatan perkembangan. 4. Jaga pola makan. Menerapkan pola hidup sehat setiap hari pada anak selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, juga bisa mencegah depresi. Sebab, apa yang si kecil makan dan minum setiap harinya ternyata berpengaruh terhadap naik turunnya suasana hati. Ini karena beragam zat gizi memainkan peran penting untuk menunjang fungsi otak, kekebalan tubuh, mengatur tekanan darah, hingga mengeluarkan racun. Melansir The Journal of Physiology, makanan dengan kandungan serat tinggi dapat membantu mengurangi stres. Hal ini karena bakteri yang bersarang di dalam usus bisa membantu menurunkan tingkat kecemasan serta stres pada tubuh. Mama juga bisa memberikan si kecil buah, sayur, dan susu setiap harinya agar mereka lebih sehat. Jadi para ibu-ibu bisa berhati-hati terhadap buah hatinya. Jangan sampai melupakan kesehatan mental dari sekecil apapun. Sampai bertemu kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.